Bismillahirrahmanirrahim. Qala al-mu'allif rahimallahu ta'ala wa nafa'ana bihi wa bi ulumuhi wa amadana li asrarihi wa a'dana min barakatihi fid dharain. Wa yushtaratu al-muwalatu fil Fatihati lil ittiba'. Wa yushtaratu lan den syaratake apa al-muwalatu nuli-nuli. Apa al-muwalatu nuli-nuli fil Fatihati ing dalam al-Fatihah. Lil ittiba'i krana arahe manut Kanjeng Nabi. Lil ittiba'i krana arahe manut Kanjeng Nabi. Wa kadza kaya mengkono muwalatu fil Fatihah. Wa kadza iku kaya mengkono al-muwalatu fil Fatihah. At-tasyahudu utawi tasyahud. Alama miturut ing atase keterangan iktamadahu kang wis tetanggenan hu ing ma. Iktamadahu kang wis tetanggenan hu ing ma sinten jam'un golongane ulama. Sinten jam'un golongane ulama. Disyaratkan dalam membaca Al-Fatihah ketika sholat itu harus muwalah terus menerus, baik di antara kalimat per kalimatnya dalam satu ayat, baik dalam ayatnya itu sendiri, dari ayat ke ayat. Sama ketika membaca tasyahud juga diharuskan untuk terus menerus muwalah. Jika memang itu syaratnya fatang qati'u mongko jadi keputus apa al-Fatihatu al-Fatihah terputus bisukuti kelawan meneng at-tawili kang suwe wa huwa utawi sukut at-tawil iku ma meneng yazidu kang luwih apa ma iku ma menang yazidu kang luwih apa ma ala saktatit tanafusi ing atase meneng ambekan. Ala saktatit tanafusi ing atase meneng ambekan. Diam yang lama itu seperti apa ya? Diam yang melebihi kadar seseorang diam untuk mengambil nafas. Wal aylan meneng gagap maktub ning gone sukutit tawili karo sukutil ayn lan meneng gagap utawa terbata-bata ketika berkata inta ammadahu diam yang lama dan juga diam dengan terbata-bata tadi dapat memutus muwalahnya Fatihah. Inta ammadahu lamun to sengaja sapa musolli hu ing sukut. Kalau ada unsur kesengajaan maka hal itu tadi dapat memutus muwalahnya Fatihah. Wa illam yanwi senajan to ora niat sapa musolli. Wa illam yanwi lan senajan to ora niat sapa musolli, ora niat al-qat'a ing mutus bacaan. Meskipun dia tidak berniatan untuk memutus bacaan Al-Fatihahnya atau tasyahudnya. Karena dengan diam yang panjang itu sudah dianggap memutus muwalahnya Fatihah atau tasyahud. Li is'arihi krana aweh merwe sukut. Aweh merwe bil i'radi kelawan mengo saking Fatihah. Bil i'radi kelawan mengo saking Fatihah. Al-Fatihah. Bifilafima kelawan bedani permasalahan utawa kelawan bedani sukut ma bermakna sukut. Iza kana ing dalem nalikane ana sapa musolli
Idza kana ing dalem nalikane ana sapa musalli iku nasian wong kang lali au jahilan utawa wong kang ora ngerti au sahiyan utawa wong kang lalai au sahiyan utawa wong kang lalai wa intola senajan to suwe apa nasyon au jahlun au sahyun. Beda masalahnya ketika dia diam lama tadi karena dia lupa atau dia tidak tahu kalau hal seperti itu dapat memutus mualahnya Fatihah, atau atas dasar kelalaiannya seorang musolli. Meskipun lama diamnya tidak dikatakan memutus mualahnya Fatihah. Karena apa? Li udrihi krono udhure nasi au jahil utawa sahi. Karena hal seperti itu, lupa, tidak tahu, dan lalai itu dianggap udzur. Kalau udzur maka tidak mendatangkan putusnya mualah Fatihah atau tasyahud. Kasuku titawili koyok dene meneng suwe. Kasuku titawili kaya dene meneng suwe li iyai krono kesel. Lelah atau letih. Auli tadakkuri ayatin krono ngeling-ngeling ayat. Litadakkuri ayatin krono ngeling-ngeling ayat. Nasiyaha kang lali sapa musolli ha ing ayat. Karena untuk mengingat-ingat ayat yang mungkin pada saat dia membaca itu lupa, ada yang lupa dari iki apa. Kalau dia diam lama tidak masalah. Kan itu. Au kana utawa ana sapa au kana utawa ana apa sukut. Au kana utawa ana apa sukut. Ana iku yasiron sithik. Iku yasiran siti wa qasoda lan nejo sapa musolli bihi kelawan sukut yasiron berkehendak kot al qiraati ing memutus bacaan li ta'at dihi krana sembronone musolli litaati krono pepekone atau sembronone musolli, atau diam yang sebentar pun yang tidak lama itu juga dapat memutus mualahnya Al-Fatihah atau tasyahud jika memang diam sebentar tadi itu dia niatkan untuk memutus bacaan. Karena hal seperti itu termasuk perbuatan ceroboh. Karena kecerobohan tadi dapat memutus mualahnya Al-Fatihah. Bi khilafi mujarrati qasdi qatil qiraati. Kelawan bedani meligine nejo mutus bacaan. Bi khilafi mujarrati qasdi qatil qiraati. Kelawan bedani meligine nejo mutus bacaan. Kalau hanya sebatas dalam hati pengen memutus mualahnya Fatihah, belum sampai dikerjakan, hanya pengen saja dalam hatinya. Ketika sampai ayat ketiga saya tak memutus bacaan Al-Fatihah untuk menghentikan mualahnya. Kalau dalam hati toh niat saja itu tidak masalah, tidak sampai membatalkan mualahnya Fatihah. Karena kenapa? Karena li'annal qira'ata karena saat temene bacaan iku bil lisani tetap kelawan lesan. Karena bacaan itu menggunakan lesan, lidah atau mulut, bukan menggunakan hati. Walam yaqta'ha lan ora megot apa mujarradi qasdi qatil qiraati, ora megot ha ing Al-Fatihah, ha ing qiraat
qiraah utawa Al-Fatihah. Ha ing qiraah utawa Al-Fatihah. Lah sedangkan permasalahan lain yang semisalnya, yang sama, yang mirip dengan ini. Wa innama batalat aing pestine batal apa sholatu sholat. Batal emang biniyati qat'iha. Biniyati qat'iha kelawan niat mutus sholat. Kelawan niat mutus sholat. Nah sedangkan pada permasalahan sholat, kalau niatnya itu berubah atau pas di pertengahan sholat dia niat pengen memutus atau menghentikan sholatnya, maka langsung batal sholatnya. Nah kalau yang tadi hanya niat memutus bacaan belum sampai mengerjakan, itu tidak batal, tidak memutus bacaan Fatihahnya atau tasyahudnya. Kalau yang ini hampir sama, dia berniat pengen menghentikan atau menyudahi sholatnya di pertengahan dia sholat. Nah itu batal sholatnya. Li'anan niyata karena saat temene niat. Li'anan niyata karena saat temene niat. Iku ruknun rukun fiha ing dalam sholat. Wa yajibu kang wajib apa idamatuha nglanggengake niat hukman kelawan hukum atau hukman fi hukmin ing dalam hukum. Nasul khafid hukman ing dalam hukum. Karena niat itu sendiri dalam sholat. Dan rukun tersebut niat itu harus ada sampai dia selesai mengerjakan sholat. Artinya hatinya fokus, dia bertujuan untuk mengerjakan sholat mulai dari dia takbir sampai dia salam. Kalau nanti di pertengahan sholat ada yang memalingkan niatnya, maka dianggap sesuatu yang merubah niat. Kalau hal seperti terjadi, maka sholatnya batal. Idamatuha hukuman itu maksudnya bagaimana? Meneruskan niatnya sampai selesai sholatnya secara hukum, artinya tidak ada perkara yang meniadakan idamah tersebut, tidak ada perkara yang mengganggu atau memalingkan niatnya seseorang ketika melaksanakan sholat. Lah nek niate sholat mang itu terus terjadi, lah di tengah-tengahnya hatinya fokus untuk memutus sebuah sholat, untuk memutus sholatnya, maka dianggap terputus niatnya. Kalau terputus niatnya, maka sholatnya tidak sah. Karena tidak mungkin meneruskan niat selama sholat dengan seorang musolli juga mengerjakan niat untuk memutus sholat. Berarti ada dua pekerjaan dalam hatinya. Nah kalau dua pekerjaan ini dikerjakan, tidak mungkin semuanya akan berjalan. Yang satu fokusnya hati itu untuk meneruskan niatnya sampai selesai sholat, dia fokus hatinya untuk sampai selesai sholatnya. Lah terus di sisi lain hatinya juga mengerjakan keinginan untuk memutus sholat, kehendak untuk memutus sholat. Itu tidak mungkin dikerjakan secara bersamaan. Mesti yang satunya akan berhenti. Lah ketika dia berkehendak untuk memutus sholat, otomatis niat idamahnya, niat untuk meneruskan sholatnya itu mesti terputus. Kalau terputus, maka sholatnya batal. Wal qiraatu la taftakiru ila niyatin khossatin. Lah wal qiraatu hale utawi bacaan, hale utawi wacan. Iku la taftakiru ora butuh apa al-qiraah ila niyatin maring niat khossatin kang tertentu. La taftakiru iku ora butuh apa qiraah ila niyatin maring niat khossatin kang khusus atau kang tertentu. Sedangkan membaca Al-Fatihah atau tasyahud itu tidak butuh niat khusus. Artinya dengan hanya dia membaca saja sudah dianggap cukup, nggak perlu niat.
Maka ketika dia prakteknya istimror atau terus-menerus dalam membaca Al-Fatihahnya, meskipun hatinya pengen memutus bacaan, itu tidak mempengaruhi bacaan yang dia baca. Artinya tidak memutus mualahnya Al-Fatihah atau tasyahud. Wa min samalan saking arae mengkono-mengkono al-qiraah la taftakiru ila niyatin khosotin. Dan dari adanya qiraah itu tidak membutuhkan niat tertentu. Lam yu'athir mongko ora ngelabeti apa niyatu qat'ir ruku'i, niat memutus ruku', au ghairihi utawa sakliyane ruku', minal arkani saking pira-pira rukun fi'li atau rukun qauli, minal arkani saking pira-pira rukun. Kalau memang qiraah tidak terpengaruh dengan adanya niat memutus qiraah dalam hati dan tidak dia kerjakan, itu juga sama ketika dia rukuk, dalam hatinya niat pengen memutus rukuknya atau pengen seseorang tidak mengerjakan rukuk, lah hanya dengan niat saja itu tidak sampai membatalkan sholat sebelum dia melakukan apa yang dia niyati. Petang kotilan keputus apaan mualatu terus menerus aidan halih podo asukut at-tawil, terputus emang dikira ati ayat yang sebab maca ayat suci min ghairiha saking sa'aliyane al-Fatihah. Wa bidzikr lan kalawan zikir, wa in qalla sanajan siti apa zikir, wa in qalla sanajan siti apa zikir. Contone kal hamdi kaya dene maca tahmid, kal hamdi kaya dene maca tahmid lil atisi kedene wong kang wahid. Pas membaca Al-Fatihah di pertengahannya itu ada orang yang di sampingnya bersin, terus dia membaca yarhamukallah seperti itu. Nah, itu termasuk bacaan atau zikir yang dapat memutus mualahnya Al-Fatihah. Kenapa? Li'annahu kana sa'at menit alhamdu lil atisi iku laisa ora ana apa alhamd, iku laisa ora ana apa alhamd, iku mukhtason den khususake apa hamd bisolati kelawan salat, bisolati kelawan salat limaslahatiha keduwene kemaslahatane salat, keduwene kebagusane salat. Karena tahmid yang dia ucapkan sewaktu ada orang bersin itu bukan termasuk sesuatu yang dapat menjadikan kemaslahatan untuk sholat, maka termasuk perkara yang lain. Ketika dikerjakan di tengah-tengah bacaan Al-Fatihah, maka dapat memutus mualahnya Al-Fatihah. Nah, terputus ya gampang, ini yang terputus bacaannya saja, tidak sampai membatalkan sholat. Artinya dia diharuskan mengulang dari awal Al-Fatihahnya, mengulangi lagi. Fa'asy'ara mongko aweh weruh apa zikir bil i'radi kelawan mengo atau berpaling atau mengo saking Al-Fatihah, hal seperti itu termasuk perbuatan yang memalingkan terhadap Al-Fatihah. Illa idza kana kejaba nalikane ana sapa musolli sing zikir mang, illa idza kana kejaba nalikane ana sapa musolli sing zikir mang iku nasian wong kang lali, kecuali kalau dia lupa, dia refleks saja. Ketika ada orang bersin dia refleks membaca Yarhamukallah seperti itu. Atau dia refleks sendiri, dia bersin langsung dia mengucapkan alhamdulillah seperti itu, padahal dia membaca Al-Fatihah. Karena dia lupa maka tidak menjadi masalah. Iku nasian lali sapa musalli li udrihi krana udhure musalli, entah bersinnya itu dia sendiri akhirnya dia mengucapkan alhamdulillah, atau yang bersin
orang sekitarnya. Dia mendengar terus dia menjawab dengan yarhamkallah. Wa illa lamun ora lamun ora lamun ora laisa muhtasan bis salati limaslahatiha, laisa muhtasan bis salati limaslahatiha, jika memang tidak ada kemaslahatan jika memang itu sebuah kemaslahatan untuk sholat, idza sunnah ing dalem nalikane den sunnahake apa dzikru dzikir bis sholati ing dalam sholat, biangkana gambare yen to ana apa zikir iku makmuran den perintahake, diperintahake bihi kelawan zikir, diperintahake biha ing dalam sholat. Karena kesunahan zikir dalam sholat itu hanyalah kesunahan untuk zikir-zikir yang diperintahkan untuk dikerjakan karena berhubungan dengan kemaslahatan sholat. Limaslahatiha krono kebagusane atau kemaslahatane sholat. Nek kuwi mang sebuah kemaslahatan untuk sholat, yo fala tangkoti mongko ora terputus apa faile nek fala tangkoti mongko ora terputus bihi kelawan zikir limaslahatiha, ora terputus apa al-qiraatu qiraah. Kata mini kaya dene maca amin li qiraati imamihi krono bacaan imame makmum, li qiraati imami krono bacaan imame makmum. Kalau memang itu diperintahkan maka tidak masalah, memang untuk kemaslahatannya sholat. Di pertengahan dia baca al-fatihah, imamnya sudah selesai baca al-fatihah, lah makmum kan disunahkan untuk membaca amin, lah dia membaca amin di pertengahan fatihahnya, nah itu tidak memutus bacaan fatihahnya. Wa ta'awudilan maca ta'awud minal azabi sangking ayat azab, wa su'alir rahmati lan nyuwun kawelasan inda qiraati ayatihima ing dalam nalikane maca ayat azab karo rahmat, inda qiraati ayatihima ing dalam nalikane maca ayat azab lan rahmat. Minhu saking makmum, minhu saking makmum sing maca ta'awud karo rahmah, soal rahmah mang minhu saking makmum au min imami utawa saking imame makmum. Wa qaulihi utawi ucapane makmum utawa imam iku bala lafat wa qauluhu ya wa qaulihi ngene wae wa ta'awudhi wa su'alir rahmati wa qaulihi, ma'tuf nang gone su'alir rahmati ta'awudhi ma'tuf nang gone takmin kat takmini, ma'tuf nang gone takmin wa qaulihi lan ucapane musolli rupane kaul bala lafat bala maknane nggih, bala iya utawa nggih. Kata mini wa ta'awudi wa su'anir rahmati wa qaulihi lan ucapane musolli bala rupane lafat bala. Ngucap bala kuwi mang inda simaihi ing dalem nalikane ngrungune musolli ngrungu alaihi sallahu bi ahkamil hakimin, ing ucapan alaihi sallahu ing ayat alaihi sallahu bi ahkamil hakimin. Iki surat apa iki? Ayat 11. Masuk. Artinya berapa ayat? Watini was zaitun wa turi wa hadzal baladil laqad khalaqal insana fi ahsani thumma terus innal ladzina amanu amma yakadzibu
Alaihissallahu bi ahkamil ayat 8 ini. Au subhana rabbiyal azimi utawa ing ucapan subhana rabbiyal azimi. Maktub ning gone bala. Au subhana rabbiyal azimi utawa ucapan subhana rabbiyal azimi. Subhana maha suci sinten Rabbiya pangeran ingsun al azimi kang agung sinten Rabbi. Ngucap subhana rabbiyal azim inda fasabbih bismi rabbikal azim ing dalem nalikane krungu ayat fasabbih bismi rabbikal azim. Fasabbih mongko nyucekno sapa sira bismi rabbika kelawan asmane pangeran sira al azimi kang agung. Iki ayat apa ini? Surah Al-Waqiah ayat 74. Wa nahwi dzalika laspadane mengkono-mengkono fasabbih bismi rabbikal azimi karo alaihissallahu bi ahkamil hakim. Wa sujudit tilawati lan sujud tilawah. Memutus bacaan Al-Fatihah dengan sujud tilawah. Pas maca Al-Fatihah durung bar delala imame bar maca surat yang di situ disunahkan untuk mengajarkan sujud tilawah. Akhirnya imame sujud, makmum malah sujud ya, padahal durung bar Fatihah. Apakah dianggap memutus bacaan Fatihah? Tidak. Li qiraati imami krana bacaan imame makmum. Waraddi lan jawabi utawa nanggepi tanggepan utawa jawaban minal makmumi saking makmum alaihi ing atase imam Idza tawaqqafa ing dalem nalikane mandeg sapa imam fiha ing dalem qiraah. Pas pertengahan Al-Fatihah imame lali. Terus berhenti untuk mengingat lah makmum boleh ya, untuk membuat tanggapan kepada imam. Misalkan makmum membaca ayat yang mungkin imam tadi lupa itu bagian mana, itu gak apa-apa, dengan tujuan untuk zikir atau tujuan zikir dan mengingatkan, gak masalah. Wa mahalluhu utawi panggonane roti panggonane ngelingni utawa nanggepin imam kuwi idza sakata iku tetep ing dalem nalikane menang sapa imam. Imame anyaran maca surah kuliah ayyuhal kafirun misalkan atau Al-Fatihah bolak-balik ora bareng soalnya bingung. Terus yo seperti itu dibiarkan saja. Nah imamnya saya durung mandek, saya masih berjuang untuk mengingat ayat yang dia lupa itu apa. Akhirnya bolak-balik dibalik meneh, ditok wae sampai imamnya menang. Pada saat menang, berarti harus menyerah dia. Kalau sudah menyerah menang, itu nanti baru makmum itu ada anjuran untuk mengingatkan, menanggapilah, membuat tanggapan. Nah kalau belum diam imamnya, kok makmumnya respon untuk menanggapi, itu nanti kalau imamnya tanggap, berarti termasuk memutus bacaan mualahnya imam nanti. Tidak boleh, berarti harus menunggu imam diam. Koyok imam menyerah sudah. Ini bukan menyerah maksudnya, yang dinantikan itu adalah diamnya imam agar nanti ketika makmumnya membuat tanggapan atau membuat jawaban apa yang dia lupai tadi, itu nanti tidak menjadikan memutus mualahnya imam. Fala yuftahu mongko ora diterangake sapa alaihi ing atase imam madama ing dalam selagine tumerus sapa imam iku yurat ditu bingung atau miter-miter bolak-balik atau miter-miter sapa imam at-tilawata ing bacaan. Maka jangan terburu-buru untuk menanggapi ayat yang lupa bagi imam.
ayat yang dilupakan oleh imam. Tunggu dulu sampai dia selesai. Setelah selesai, setelah dia berhenti, berarti nanti makmum di belakangnya boleh untuk menerangkan apa yang lupa dengan cara ayat yang dilupai oleh imam dia baca dengan tujuan zikir atau tujuan mengingatkan. Zikir toh utawa tujuan zikir karo mengingatkan itu gak apa-apa. Tapi nek tujuannya untuk ngeleng tok tanpa adanya zikir itu batal salatnya makmum malahan. Dianggap berbicara itu. Atau tanpa ada niat mutlak saja. Angger dekne muni ngono ae. Nah itu malah batal juga. Jadi ada 4 penggambaran feedbacknya makmum terhadap imam yang lupa itu ada 4. Yang pertama mutlak murni karena pengen zikir untuk itu tidak batal sholatnya makmum. Atau yang kedua zikir disertai dengan mengingatkan imam itu nggak batal juga. Tapi kalau niatnya untuk mengingatkan saja ngeleng netok itu batal sholatnya makmum. Atau tanpa ada niat sama sekali dia mutlakan juga batal sholatnya makmum. Harus ada niat zikir. Wa illa lamun ora infutiha alaihi wal halatu hadhihi. Wa illa lamun ora la yuftahu alaihi ma dama yuradidu at-tilawata ngono gak apa. Wa illa lamun ora nyerengake imam padahal keadaannya seperti itu ya ingko taat mongko keputus alqa al muwalatu muwalah fima ing dalam perkara ya baru kang pertelok apa kok sampai makmum tadi itu belum mau menunggu imam diam masih membaca dan kelihatannya imam itu butuh bantuan untuk diingatkan kok langsung makmum itu respon maka terputus bacaan mualahnya. Artinya harus mengulang dari awal bagi seorang imam. Wa nisyanul mualati utawi lali nuli lal fatihati ora kok lali al fatihah iku udrun lupa terhadap runtutan terus menerusnya bacaan al-fatihah itu dianggap udzur. Bukan kok lupa al-fatihah loh ya. Lupa al-fatihah itu tidak udzur, malah membahayakan sholat. Walau sakala lamun to mamang sapa wong qabla ruku ing dalam sadurunge ruku. Hal qira'a ana ta wis maca sapa musolli utawa wong al-fatihah ta ing fatihah. Dhewe wis arep ruku. Utawa pas penggambarannya dia jadi makmum. Terus imam rukuk, dia mau rukuk loh. Dia menunggu dulu. Aku mang wis maca al-fatihah apa durung ya? Atau au qabla salami utawa ing dalam sadurunge salam hatasyahada ana ta tasyahud sapa musolli. Ai amla utawa durung. Kemudian imame salam. Dekne yo melok arab salam. Tapi dekne kepikiran, aku mang wis maca tasyahud apa durung? Pada dua masalah ini. Arab rukuk, dekne kelingan, aku mang wis maca al-fatihah apa durung? Utawa arab salam, aku mang wis maca tasyahud apa durung? Maka bagaimana? Ya lazimah mongko wajib ku ing musolli apa i'adatuhuma baleni al-fatihah lan tasyahud. Maka dia wajib untuk mengulang al-fatihah dan tasyahud. Karena hukumnya dikembalikan kepada awal. Artinya dia belum membaca. Au fi asna'ihi ma utawa ing dalam tengah-tengahe tasyahud lan al-fatihah. Ragu-ragu fi ba'din ing dalam sebagiane ayat utawa lafaz minhuma sangking al-fatihah lan tasyahud. Di pertengahan membaca tasyahud karo al-fatihah. Misalkan dia membaca Ar-Rahmanir Rahim Maliki Yaumiddin. Kok Maliki Yaumiddin? Mang Ar-Rahmanir Rahim apa Bismillahirrahmanirrahim? Mang lali deh. Kok langsung Maliki Yaumiddin? Mang
Ar-Rahman apa Bismillahirrahmanirrahim, kan meh podo. Dia ragu, ya maka dia wajib mengulangi dari awal. Lazim mau mongko wajib ing musalli apa i'adatuhuma baleni tasyahud lan al-Fatihah. Au ba'dahuma utawa mamang ing dalem sakwuse al-Fatihah lan gak. Au ba'dahuma ing dalem sakwuse ya ngono wae. Au ba'dahuma ing dalem sakwuse al-Fatihah lan tasyahud. Au ba'dahuma utawa ing dalem sakwuse al-Fatihah lan tasyahud. Mamang fi ba'dihima ing dalem sebagiane ayate al-Fatihah lan lafaz tasyahud. Fi ba'dihima ing dalem ayat al-Fatihah lan lafaz tasyahud. Atau setelah dia membaca al-Fatihah waladhdallin kemudian dia baca amin meskipun sunnah, dia ragu, aku mang wis maca alhamdulillah apa durung, utawa pas dekne arep salam artinya dia sudah membaca tasyahud. Arep salam dia yakin wis maca tasyahud, arep salam aku mang wis maca sholawat apa durung nek tasyahudku mang. Seperti itu penggambarannya. Atau pas Arab maca surat, aku mau maca alhamdulillah apa durung ya Fatihah mang. Nah, ketika terjadi keraguan-keraguan seperti itu, maka lam yu'athir mongko orang ngelabeti apa syak. Lam yu'athir mongko orang ngelabeti apa syak. Jadi tidak membuat pengaruh. Karena kenapa? Karena diarahkan kepada asalnya dia sudah membaca secara sempurna, maka tidak wajib untuk mengulangi bacaan tasyahudnya atau bacaan al-Fatihahnya, karena hukum asalnya seseorang telah membaca dengan secara sempurna. Nek wong wis bar maca al-Fatihah, maka arane wis maca secara sempurna. Apa yang dilakukan sudah bisa dihilangkan dengan arahan seperti itu. Aku mau mas maca alhamdulillah apa durung ya? Lah nek wis dhewe bar maca al-Fatihah mestine dhewe wis maca. Sudah berarti di situ arahannya. Dan nanti dia tidak wajib untuk mengulangi lagi. Ayo jebul wajib apa tertibul Fatihati ngruntutake al-Fatihah aidan halih maneh atau aidan halih padha mualah. Fa in ta'ammada tarkahu ista'na fa'al qira'ata. Ketika dia sengaja meninggalkan runtutannya al-Fatihah, maka dia wajib mengulangi dari awal selama itu tidak merubah makna. Nek merubah makna maka batal sholatnya. Sama seperti tasyahud harus wajib urut. Lah nek engkau gak urut, kalau sampai merubah maknanya batal sholatnya. Kalau tidak sampai merubah makna, dia tidak batal sholatnya, hanya saja tidak sah tasyahudnya, wajib mengulang dari awal. Wallahu a'lam. Bismillahirrahmanirrahim.